Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Miftahul Munir selaku Kepala Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kota Pasuruan, yang saya hormati Bapak Muhammad Ma'ruf selaku Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam STIT Pasuruan, yang saya hormati Ketua Komisariat STIT Pasuruan sahabat Ahmad Aidin, serta yang saya banggakan semua angkatan dari angkatan 16, 20, 21 hingga 22 yang telah hadir dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan syarasehan keorganisasian. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita semua taufik dan inayahnya lah kita dapat berkumpul di sini dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, serta sholawat serta salam tetap kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW setiap tahunnya selalu dilaksanakan oleh hampir seluruh umat Islam, lebih lagi di Indonesia yang memang mayoritas adalah agama Islam. Kita sebagai seorang muslim seharusnya lah kita turut bahagia dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang kafir pun juga bahagia akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Paman Nabi Muhammad SAW yaitu Abu Lahab, ketika mendengar kabar dari budaknya yang bernama Duwaibah, dia sangat gembira sekali dengan kabar tersebut. Hingga budak ini dimerdekakan oleh Abu Lahab. Bayangkan harga budak itu berapa? Ada yang tahu? Nggak tahu. Harganya sekitar hampir 70 dirham emas, atau dikurskan sekarang itu sekitar hampir sekitar 250 juta. Itu dimerdekakan, dibebaskan karena apa? Mendengar kabar gembira yang disampaikan oleh budaknya mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Setelah kematian dari Abu Lahab, ada seorang yang bermimpi bertemunya dan berkata, "Bagaimana keadaanmu?" Kata Abu Lahab, "Aku sekarang berada di neraka. Akan tetapi setiap malam Senin siksaku diringankan dan aku bisa minum dari ujung jariku setiap malam Senin. Semua itu dikarenakan karena memerdekakan budak, dikarenakan mendapat kabar dari tersebut mengenai kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jika kita analogikan, kita pikirkan, seorang yang kafir pun mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW yang begitu besar gitu. Apalagi kita yang notabene memang sebagai umat Islam, ya marilah kita banyak-banyak bersolawat. Marilah kita mengikuti majelis-majelis maulid, karena di dalamnya terdapat banyak sekali faedah. Disebutkan di dalam kitab An-Nikmatul Kubra alal Alami fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, mengenai keutamaan-keutamaan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
Dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, barang siapa yang menyebarluaskan dan membelanjakan 1 dirham uang emas, atau jika kita rupiahkan sekitar 100.000 lah, untuk malam lahirku dan mengadakan wajan maulid, maka ia akan menjadi temanku di surga. Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu an, barang siapa yang mengagukan maulid Nabi Muhammad, maka sesungguhnya ia telah menghidupkan Islam. Dan juga dari Sayyidina Utsman radhiyallahu an, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham uang emas untuk mengadakan wajan maulid Nabi di malam lahirku, maka seakan-akan ia ikut serta menyaksikan perang Badar dan Hunain. Jadi tidak perlu kita mengikuti perang ke Syria atau apa, cukup kita khusyuk dalam pembacaan maulid ini, insya Allah seakan-akan kita ikut perang Badar atau Hunain. Kemudian yang terpenting dari Imam Ma'ruf Al-Qurdi, ini di dalam kitabnya, barang siapa yang menyediakan makanan untuk peringatan maulid Nabi Muhammad dan mengumpulkan saudara-saudaranya, menyalakan lampu, memakai pakaian yang baru, memasang harum-haruman, dan memakai wangi-wangian karena mengagungkan malam kelahiran Nabi, niscaya Allah akan mengumpulkannya pada hari kiamat bersama golongan orang-orang yang pertama di kalangan para nabi, dan dia akan ditempatkan di surga yang paling atas, yaitu Aliyin. Kemudian ada satu amalan dari Imam Fakhruddin Ar-Razi, tidaklah seorang yang membaca maulid Nabi ke atas garam atau gandum atau makanan yang lain, melainkan akan tampak keberkahan padanya, dan setiap sesuatu yang sampai kepadanya dari makan tersebut maka akan bergoncang dan tidak akan tetap, sehingga Allah akan mengampuni orang yang memakannya. Dan sekiranya dibacakan maulid Nabi ke atas air, maka dari itu saya di sini membuka air ini ya, saat mulai pembacaan maulid tadi, maka orang yang meminum seteguk dari air tersebut akan masuk ke dalam dirinya 1000 cahaya dan 1000 rahmat, dan keluar daripadanya 1000 sifat dengki dan penyakit, dan tidak akan mati hatinya tersebut pada hari dimatikannya hati-hati itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan kali ini. Semoga ilmu yang dapat saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.